Bang Ngabalin ini ketika sudah masuk di pemerintahan ini, ya kritik itu banyak dibilang beliau nyinyir gitu loh. Kalau kritik kan tidak ada masalah, tapi kalau dia nyinyir, kemudian dia menyebutkan the king of lip service, itu apa artinya? Bahwa king of lip service itu memang cukup sadis, Mas ya. King of lip service itu menurut saya masih sopan sekali. Sopan sekali. Menurut saya sadis karena variabel yang digunakan cuma 3, tapi seakan-akan menafikan hal lain yang telah dilakukan Presiden dan pemerintah. Kalau kami dari BEM PTAI ini mengatakan bukan the king of lip service, tapi the king of banyak ingkar janji, kira-kira begitu. Berarti ada yang merasa terganggu dengan kritik itu. Dalam hal ini juru bicara Presiden. Siapa saja makhluk di Republik ini, para kadrun-kadrun yang menggunakan podcast dan lain-lain macam untuk melakukan kritik-kritik ke ruang publik, kepada pemerintah, kepada siapa saja, dia harus menyiapkan satu solusi agar orang tahu seberapa jauh tingkat kecerdasanmu. Ya harus ada kepentingan dong. Kalau orang sudah membela, berarti kepentingannya apa? Kepentingan rakyat menurut saya. Yang salah itu kalau yang nunggangi itu mengintervensi, mendikte apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa. Sebelumnya pemirsa, pada Januari 2017 lalu telah beredar video di salah satu media online yang membuat sumpah yang dilakukan ribuan mahasiswa terkait konsep negara khilafah. Siapa nih bohirnya? Karena kan mobilisasi orang dengan begitu banyak bus gitu ya, datang ke istana, datang ke DPR itu butuh logistik yang banyak. Kan misalnya ditanya riwayatnya, oh ini dekat dengan kadrun atau tidak. Apa yang terjadi dengan kasus BEM UI ini menurut saya bagus. Ini bisa menjadi satu pintu. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Makanya kan saya bilang, supaya apa? Supaya diukur tingkat kecerdasannya dalam menyampaikan kritik kepada satu kebijakan. Tenaga ahli staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin menyatakan pada prinsipnya pemerintah tidak alergi dengan kritik. Namun, Ngabalin masih mempertanyakan maksud pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia kepada Presiden Joko Widodo yang menyebut the king of lip service. Sebenarnya, infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Mulai dari sekarang bisa kita memperdebatkan substansinya berikut. Saya contohnya nih, saya membuat nih 100 janji Jokowi. Ada 100, saya bisa bacakan. Kalau dia menyebutkan the king of lip service, itu bukan kritik, Pak. Anda memberikan penilaian itu kepada presiden, kepada kepala negara sebagai sosok pembuat. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kritik tidak masalah, tapi kalau nyinyir, menyebut the king of lip service, apa artinya? Keluar dari mulut mahasiswa. Tokoh-tokoh muda masyarakat intelektual yang kita harapkan 5-10 tahun mendatang. Mereka memegang tampuk kepemimpinan ini, ujar Ngabalin dalam diskusi daring Cross Check from Home, Minggu 4 Juli 2021. Banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Kalau kritik nggak ada masalah, kalau dia boleh mengkritik umpama tentang satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh atau dia bilang, gini loh cara kerja yang benar. Menurut dia, kritik juga harus disertai dengan solusi. Ngabalin mengatakan, jika BEM UI mengkritik cara kerja pemerintah, maka harus bisa menunjukkan cara kerja yang benar. Kalau mengkritik misal satu kebijakan yang dilakukan pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh seperti begini cara kerja yang benar, kritik kan begitu, ujarnya. Selain itu, Ngabalin menambahkan, KSP memiliki satu wadah bernama KSP Mendengar yang digagas Kepala Staf Presiden Muldoko. Namanya KSP Mendengar. Di tempat itulah kalau teman-teman itu ada yang tidak beres, ada yang tidak bagus, tempat itulah boleh dipakai untuk bisa mengungkapkan ekspresi itu. Dia mengatakan publik bisa menyampaikan kritik dan saran lewat wadah itu. Di tempat itu, kalau teman-teman misal melihat ada yang tidak beres atau tidak bagus, di sana teman-teman mengungkapkan ekspresi itu.
Atau juga kepingin jumpa dengan presidennya, saya bisa atur itu, katanya. Presiden Jokowi telah merespons polemik kritik dari BEM Universitas Indonesia menyebut sebagai the king of lip service. Menurut dia, kritik merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Presiden juga mengingatkan agar universitas tidak perlu menghalangi ekspresi mahasiswa. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tetapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, ucapnya. Sebelumnya pemirsa, pada Januari 2017 lalu telah beredar video di salah satu media online yang membuat sumpah yang dilakukan ribuan mahasiswa terkait konsep negara khilafah. Siapa nih bohirnya? Karena kan mobilisasi orang dengan begitu banyak bus gitu datang ke istana, datang ke DPR itu butuh logistik yang banyak. Kan misalnya ditanya riwayatnya, oh ini dekat dengan kadrun atau tidak. Yang menjadi masalah itu kalau ada yang nunggangin dan mendikte, mengintervensi, mendikte apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa. Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra menyebut Presiden Joko Widodo kerap kali inkonsisten antara pernyataan dan tindakan yang diambilnya. Sudah banyak sebenarnya bagaimana inkonsistensi antara pernyataan beliau sebagai presiden dengan kebijakan, ujar Leon dalam diskusi virtual dikutip dari kanal YouTube Sahabat ICW Jumat 2 Juli 2021. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Berarti ada yang merasa terganggu dengan kritik itu. Dalam hal ini juru bicara presiden. Ini yang kritik ini adalah mahasiswa, Pak. Ya. Ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual. Nah, keluar dari mulut mahasiswa loh. Yang kita harapkan 5-10 tahun akan datang mereka memegang tanggung kepemimpinan ini. Misalnya, kata Leon, inkonsistensi itu tampak ketika pernyataan dan kebijakan berbeda dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi. Presiden berulang kali menyatakan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam rangka pemberantasan kasus korupsi di tanah air. Namun, yang terjadi adalah Presiden justru menyetujui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, kata Leon, upaya revisi undang-undang tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat. Itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Kalau kritik nggak ada masalah, kalau dia boleh mengkritik umpama tentang satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh atau dia bilang, gini loh cara kerja yang benar. Menurutnya, jika berniat menguatkan KPK, seharusnya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu. Banyak sekali sebenarnya sudah didesak oleh elemen-elemen gerakan, tapi beliau tak mau menerbitkan Perpu. Di sini ada kontradiksi, tegas Leon. Leon menyebut inkonsistensi inilah yang kemudian BEM UI menyebut Jokowi the king of lip service. Itu sebenarnya alasan kenapa kami sebut sebagai lip of service, imbu dia. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau kritik kan tidak ada masalah. Tapi kalau dia nyinyir, kemudian dia menyebutkan the king of lip service, itu apa artinya? Bahwa king of lip service itu memang cukup sadis, Mas, ya. King of lip service itu menurut saya masih sopan sekali. Sopan sekali. Menurut saya sadis karena variabel yang digunakan cuma 3, tapi seakan-akan menafikan hal lain yang telah dilakukan Presiden dan pemerintah. Sebelumnya, BEM UI publikasikan postingan berjudul Jokowi the King of Lip Service, di mana foto Jokowi terlihat tengah mengenakan sebuah mahkota. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobrol janji. Selain itu, postingan itu juga menyindir keberadaannya antara janji dan keputusan
yang diambil Jokowi, mulai terkait rindu demo, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji-janjinya. Bang Ngabalin ini ketika sudah masuk di pemerintahan ini, ya kritik itu banyak dibilang beliau nyinyir gitu loh. Sangat berbeda ketika beliau mahasiswa atau masih turun ke lapangan dahulu gitu. Bukan karena kebencianmu, bukan karena nyinyirmu, bukan. Kenapa? Karena di kampus itu dikenal dengan ada satu yang disebut dengan kritik pedagogi. Untuk apa? Untuk mengukur kecerdasan mereka dalam menyampaikan satu masalah.